Assalamualaikum sahabat terkasih. Kita lanjut konten tentang terapi untuk Pangeran Al-Walid, pasien koma selama 18 tahun. Kenapa saya tertarik untuk membahas terapi untuk Pangeran Al-Walid sementara dia jauh di Arab sana dan saya ada di Indonesia, di Jakarta? Karena sesungguhnya kita itu satu tubuh. Jika bagian dari tubuh itu sakit, maka tubuh yang lain merasakan sakitnya. Sebagai seorang yang dari kecil, dari bayi, saya itu telah menderita penyakit asma, kemudian dengan sakit-sakit lanjutannya, sinusitis, pendarahan lambung, dan akhirnya ginjal saya juga bermasalah. Sehingga saya terpaksa stop segala pengobatan dengan dokter, karena jika asma atau batuknya diobati, mahnya kambuh. Jika mahnya diobati, ginjalnya ngadatnya luar biasa sakit. Di saat itulah saya merasakan butuhnya sebuah pengobatan di luar medis. Dan saya pilih waktu itu zikir. Sekarang saya menemui kasus Al-Walid yang setelah 18 tahun dalam keadaan koma. Saya mencoba peduli dan coba mencari sebuah jalan bagaimana caranya saya melakukan sebuah pertolongan untuk meringankan keadaan Al-Walid. Ya mudah-mudahan aja bisa kembali sembuh. Seperti saya pernah lihat foto Al-Walid ketika sebelum kecelakaan dengan senyumnya yang indah. Mudah-mudahan ketika dia siuman dari komanya, dia kembali bisa tersenyum bahagia. Jadi itulah sebuah tujuan, dan saya cuma melakukan sebuah usaha di mana saya punya ilmu, pengetahuan, dan keahlian yang diberikan Allah kepada saya, yang saya sebut sebuah talenta terapi. Dan sekarang saya ingin melanjutkan konten tentang Al-Walid tersebut dengan mencoba membaca pesan apa yang disampaikan oleh Al-Walid dalam komanya untuk kita. Apa yang harus kita lakukan mencermati pesan tersebut? Saya melihatnya pesan itu dari sudut pandang saya sebagai seorang terapis, dan saya berusaha untuk menguraikannya untuk sahabat terkasih. Mari kita lanjut dengan menonton video berikut ini. Kita telah melihat video telah saya putarkan. Sebelum saya mencoba membaca pesan yang disampaikan Al-Walid dalam video tersebut, saya ingin mengingatkan sahabat kembali bahwa selama 18 tahun koma, 2 kali diantaranya Al-Walid menggerakkan anggota tubuhnya, yaitu tahun 2019 beliau menggerakkan kepala ke kanan dan kemudian ke sini. Dalam info yang saya baca di media online itu, beliau Al-Walid menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, tetapi saya tidak melihat gerakan ke kiri. Jadi kita hanya akan membahas info yang disampaikan Al-Walid seperti yang saya lihat dalam video tadi. Sedangkan 2022 Al-Walid menggerakkan tangannya, jari-jarinya atas reaksi dia ketika namanya dipanggil. Itu sudah kita bahas kemarin. Saya setelah coba baca dan telah coba saya analisa dan saya coba cari jalan terapinya. Sekarang kita lanjut dengan membaca gerakan Al-Walid yang kedua ini. Al-Walid dalam video tersebut menggerakkan kepala dalam posisi kepala ke kanan. Info yang disampaikan Al-Walid dalam video tersebut yang bisa saya baca sebagai seorang terapis adalah Al-Walid menggerakkan kepala ke kanan, artinya otot lehernya di sini, otot lehernya sepanjang ini
dalam posisi nyaman, sehingga dia merasa nyaman bergerak ke sini. Kemudian dia menggerakkan kepalanya lagi sampai ke sini dan balik lagi ke sini. Pertanyaannya bagi saya adalah, kenapa Al-Walid tidak menggerakkan kepalanya ke kiri, cuma ke kanan seperti yang kita lihat dalam video? Jadi cuma ke sini, lalu sini, dan balik ke sini. Kenapa Al-Walid tidak menggerakkan kepalanya ke sini? Karena itu tidak dilakukan Al-Walid, maka saya tidak membahasnya. Yang ingin aku bahas adalah gerakan Al-Walid ke kanan. Pada saat Al-Walid menggerakkan kepalanya ke kanan, dalam video tersebut terlihat wajahnya nyaman. Artinya, otot lehernya yang sebelah kiri, karena dia gerak ke kanan, maka otot lehernya sebelah kiri menegang, dan dia merasa nyaman dalam posisi seperti itu. Artinya lagi, bahwa jalur otot lehernya sebelah kiri ini cukup bagus, dan kita bisa memulai terapi itu dari sini. Artinya wilayah ini akan kita terapi dengan melakukan sebuah pijitan ringan, karena daerah lehernya pakai penyangga. Saya nggak tahu apakah itu penyangga leher atau memang alat untuk ventilatornya, saya tidak mengerti. Jadi kita tidak masuk wilayah leher. Nah, otot pada saat melirik ke kanan ini, otot lehernya ini dalam posisi tegak, dan dia merasa nyaman. Artinya wilayah ini aman, dan kita harus melakukan terapi pijat pada daerah bahunya. Karena kita tidak bisa ngambil daerah leher, maka tarikan ini juga sampai ke bahu, pergelangan tangan. Maka kita harus melakukan pemijatan pada daerah sini untuk melakukan merilekkan otot-ototnya sebelah bahu, sekitar bahu dan dada. Jadi ini tarikan otot ke sini juga sampai ke otot dada, daerah pangkalan dan belikat. Nah, daerah itulah yang harus kita rangsang. Kita lakukan relaksasi pada otot tersebut dan dilakukan lewat pemijatan. Pada saat kita melakukan pemijatan pada daerah bahu, pergelangan tangan, dan belikat serta dadanya, itu rangsangan dari gerakan kita itu menyebabkan simpul-simpul urat darahnya juga bisa terbuka, jangan tertutup, dan peredaran darahnya ke kepala itu menjadi lebih lancar lagi. Bersamaan dengan peredaran darah lancar ke kepala, peredaran oksigen juga menyertainya, karena dalam darah itu mengandung oksigen. Hal ini akan menyebabkan otak lebih sehat, lebih segar, lebih fresh, karena ada pasokan darah yang tadinya tidak sampai ke sana. Nah, dengan melakukan pemijatan itu, rangsangan itu membuat dia melakukan pancaran menuju ke daerah otak ini. Nah, hal inilah yang harusnya kita rangsang, yaitu melancarkan peredaran darah ke otak. Dan itu pemijatan sederhana aja di daerah bahu sampai belikat ini, nanti sampai ke belikatnya juga. Kita cukup ada di sini, taruh sini, karena Al-Walid tidur. Saya hanya menunjukkan pijatan aja, karena pijatan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak dibutuhkan satu teknik di mana kita harus mengukur tekanan yang harus kita lakukan. Pemindahan otot, urat, merapikan otot dan urat jika ada dia salah urat. Nah, itu tidak saya lakukan karena itu harus orang yang diberi talenta oleh Allah untuk hal itu. Karena otot, urat, dan saraf itu berada dalam tubuh kita, dalam daging, dan ditutup oleh kulit, sehingga kita tidak mengetahui posisinya benar atau salah. Kita cuma punya insting
untuk merapikan. Nah, saya cuma mengingatkan untuk melakukan terapi pemijatan daerah dada, melakukan relaksasi otot, dan melancarkan peredaran darah ke kepala. Di daerah dada ini sejajar tulang ini, lakukan pemijatan ke arah sini dan sini, daerah bahu. Cukup pemijatan aja. Ini sampai ke tangan. Jadi pemijatan ini harus sampai ke ujung-ujung jari, dan ini dirangsang seperti ini. Dan ini harus dilakukan untuk al-walid, karena al-walid itu posisinya tidur. Dan untuk kita ketahui bersama, dalam surat Az-Zumar ayat 42 dikatakan Allah memegang jiwa orang yang mati dan orang yang hidup ketika dia tidur. Jadi posisi al-walid yang koma ini kita anggap sebagai tidur, posisi tidur. Jiwanya dalam keadaan dalam genggaman Allah sehingga belum dikembalikan. Nah, pada saat dikembalikan, hal yang biasa dilakukan orang adalah, karena tubuh ini ketika kita istirahat tidur, itu istirahat dari sebuah gerakan. Dan biasanya orang yang setelah bangun tidur itu melakukan peregangan otot, melakukan sebuah peregangan otot, atau dalam bahasa kami itu menggeliat, stretching. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh manusia, kita juga bisa lihat pada hewan yang dekat dengan kita, seperti kucing. Begitu dia bangun tidur, yang dia lakukan adalah menggeliat, itu melakukan peregangan otot. Jadi peregangan. Bahkan kalau kita perhatikan kucing itu setelah dia tidur dan kemudian bangun, dia melakukan peregangan. Bahkan ketika dia mulai berdiri, dia juga melakukan peregangan pada kaki, tangan, melakukan peregangan otot. Nah, jadi artinya otot itu harus bergerak, harus dalam posisi bergerak, rileks. Nah, jika terlalu lama dalam keadaan diam, nah kita harus melakukan peregangan dulu. Dan al-walid itu sudah terlalu lama diam, 18 tahun. Maka yang harus dilakukan oleh keluarga adalah merangsang ototnya agar peredaran darahnya menjadi lancar, menjadi baik, menjadi hangat. Itu suatu keharusan menurut saya. Dan hal-hal kecil yang saya coba tawarkan ini kepada keluarga agar dilakukan, mudah-mudahan mempunyai efek yang baik untuk kesehatan al-walid. Untuk sementara saya hanya bahas tentang gerakan al-walid yang seperti ini. Maka seluruh gerakan pemijatan yang kita lakukan pada saat gerakan tangannya kemarin dan kemudian yang sekarang, itu semuanya merangsang otot, urat, dan saraf al-walid untuk melakukan pemompaan darah ke kepala agar lebih lancar, lebih baik. Mudah-mudahan saja dengan begitu, maka begitu banyak pembuluh darah di otak al-walid yang bisa menampung, menerima aliran dari pembuluh darah dan simpul-simpul urat darah yang telah kita buka dan yang sudah kita rapikan tersebut, sehingga kesehatan al-walid menjadi lebih baik. Dan saya masih akan membuat satu konten lagi tentang al-walid ini, yaitu membahas tentang
keadaan Al-Walid yang koma akibat pendarahan otak. Jadi satu konten lagi saya akan bahas tentang pendarahan otak yang menyebabkan Al-Walid koma. Sekian dulu dari saya. Informasi sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Al-Walid, untuk mendapatkan kesembuhan yang lebih baik dari Allah, dan mudah-mudahan aja ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.